Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel video pembelajaran untuk anak kelas 6, dan ini adalah panduan bagi orang tua siswa kelas 6 di manapun berada. Karena di dalamnya ada plus pembahasan soal-soal tematik yang biasanya membuat pusing para yanda dan budak sebenarnya. Kami bantu di sini untuk sebagai bahan referensi bagi yanda dan bunda dalam memeriksa lembar kerja siswa soal tematik yang berada di tema 8 subtema 2 di pembelajaran 1, dan sumber materinya adalah dari buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2015. Halamannya yanda dan bunda adalah halaman 55 dan 60. Namun sebelumnya seperti biasanya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setelah itu mari mematuhi protokol kesehatan, apalagi sekarang ya sedang memasuki PPKM mikro yang sampai kepada tingkat RW, tingkat RT, tingkat desa. Ya silakan mulai dari keluarga kita semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik yanda dan bunda, setelah berdoa dan memakai protokol kesehatan, ini adalah tujuan pembelajaran bagi anak-anak kita, bahwa dengan menggarisbawahi kata-kata dan menentukan pikiran pokok dan penjelas, anak kita mampu membuat peta pikiran yang berhubungan dengan topik pembahasan dan seterusnya hingga dengan tujuan pembelajaran 3 yang harus dikuasai oleh anak-anak kita. Di awal halaman ada sebuah prolog saat musim hujan, sinar matahari sering tertutup awan. Nah, hujan hampir turun setiap hari, bawalah payung sebelum pergi. Nah, seperti saat ini ya, sedang musim penghujan di Indonesia. Di kolom ayo membaca, nah pagi itu daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena banjir. Nah, ini adalah yang terjadi saat ini ya. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Nah, Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Yuk kita baca bersama-sama dengan Bayu agar kalian mengetahui apa itu banjir, apa itu penyebabnya, dan bagaimana cara mencegahnya agar daerah kita, kampung kita tidak terkena banjir seperti saat sekarang ini. Nah, simak bacaan berikut. Nah, banjir bukan sekadar bencana alam. Itu judulnya. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Nah, itu diantaranya penyebabnya. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai, di pinggir-pinggir sungai misalnya. Nah, permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Kemudian di halaman berikutnya masih tentang bencana banjir, bukan sekadar bencana. Dan selanjutnya salam literasi buat yanda dan bunda. Kemudian ada beberapa bahasan. Nah, ini peta pikiran, tuliskan terlebih dahulu gagasan utama dan informasi penting pada tiap paragraf di peta konsep. Nah, ini sudah disediakan ya. Judulnya banjir bukan sekedar bencana. Kita lihat lagi. Utama adalah penyebab banjir, kemudian informasi penting yang diperoleh dari bacaan tersebut adalah musim hujan, curah hujan meningkat, rendahnya kesadaran masyarakat, pendangkalan dan penyempitan badan sungai. Kemudian paragraf 2, pemukiman bantaran sungai Ciliwung, informasinya adalah penertiban permukiman di liar di bantaran sungai. Kemudian ada resiko bermukim di bantaran sungai. Dan paragraf 3, gagasan utamanya adalah banjir dan longsor akibat pembangunan tidak memperhatikan topografi. Kemudian informasi penting yang diperoleh dari paragraf 3 adalah banyak bukit dan lereng diubah menjadi permukiman dan seterusnya. Silahkan cari informasi penting dari bacaan tersebut. Kemudian ringkasannya, banjir bukan sekadar bencana. Nah, ini dibuat dari peta konsep yang kalian buat tadi. Kemudian buat ringkasannya sesuai dengan kemampuan kalian, dengan menambahkan beberapa kata dan kalimat untuk mempertegas ringkasan yang kalian buat. Kemudian selanjutnya ada
ada artikel tentang banjir yang melanda Mojokerto di kompas.com Senin 27 Maret 2017. Nah, ini dibaca oleh kalian sebagai pengayaan, salam literasi bagi Yanda dan Bunda semuanya. Kemudian di kolom ayo berarti ada sebuah prolog. Pernahkah kamu bertanya mengapa di negara kita hanya ada musim hujan yang kemarau, mengapa tidak seperti negara lain di belahan bumi utara atau selatan yang memiliki 4 musim? Untuk memahami lebih lanjut, ayo kita pelajari. Nah, ini adalah dua ini ada sajikan informasi tentang musim yang terjadi di beberapa belahan dunia. Latihlah keterampilan menyimakmu dengan mengikuti langkah kegiatan berikut. Silakan ikuti langkahnya, kemudian praktekkan. Dan ini bacaannya, ada 2, ada 4. Apakah itu ada 2, ada 4? Nah, tentu untuk mengetahuinya harus kalian baca, harus Yanda baca bacaannya dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya Yanda dan Bunda, nah ini pertanyaan yang ada hubungannya dengan ada 2, ada 4 tadi. Gagasan utamanya paragraf 1 sini setelah dibacakan oleh teman, nanti ada paragraf 1, 2, dan 3. Paragraf 1 adalah perbedaan musim negara tropis dan subtropis, gagasan utamanya. Paragraf 2-nya arah dan kecepatan angin yang berperan mempengaruhi musim. Paragraf 3-nya angin yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Nah, lalu gagasan utama yang didapatkan setelah membaca dalam hati tentu ini. Panduan bagi Yanda dan Bunda, tema 8 subtema 2, pembelajaran 1, mudah-mudahan sedikit membantu untuk menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.